Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat kan? Baik, alhamdulillah jika semua diberi kesehatan pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya sudah siap berdoa belum? Baik, Ibu mulai ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Selanjutnya Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ibu hitung ya. Baik, alhamdulillah semuanya sehat, semua hadir ya anak-anak. Jadi insya Allah kita juga bisa melakukan pembelajaran pada hari ini dalam keadaan lancar. Selanjutnya Ibu akan bertanya, siapa coba yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Hayo. Ya, betul sekali Mbak. Kemarin kita belajar tentang ciri-ciri umum makhluk hidup. Nah, ciri-ciri umum makhluk hidup itu apa aja sih? Yang pertama, ya betul Mas, dapat bergerak. Yang kedua, ya betul, dapat bernafas. Selanjutnya, ya betul, memerlukan nutrisi atau makanan. Kemudian, ya dapat peka terhadap terangsang. Selanjutnya, betul sekali, tumbuh dan berkembang biak. Jadi ciri-ciri umum makhluk hidup itu ada 5. Nah, setiap ciri-ciri umum itu makhluk hidup memilikinya. Jadi semua makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang sama. Misalnya membutuhkan makanan. Mas Ali tadi sarapan. Nah, kucing Mas Ali juga membutuhkan makanan. Namun makanan yang dimakan antara kucingnya Mas Ali dengan Mas Ali itu berbeda ya anak-anak. Sudah paham kan materi kemarin? Ya, alhamdulillah. Nah, pembelajaran kita kemarin berhubungan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Ya, kita akan belajar tentang ciri-ciri khusus makhluk hidup. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, siswa, anak-anak dapat menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua, menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Baik, pembelajaran pada hari ini kita menggunakan PowerPoint interaktif ya anak-anak. Silahkan anak-anak bisa melihat di layar. Ibu akan menyampaikan materi menggunakan PowerPoint. Nah anak-anak, semuanya sudah terlihat ya di layar. Langsung kita mulai saja ya. Yang pertama, kita langsung play saja ya. Yang pertama, dari pembelajaran kita pada hari ini mengenai ciri-ciri khusus makhluk hidup. Yang pertama, dari media interaktif ini ada petunjuk, kompetensi yang akan kita capai, kemudian materi pembelajaran pada hari ini, kemudian ada latihan soal untuk anak-anak, selanjutnya medianya juga ada rangkuman, dan yang terakhir media interaktif ini ada profil pengembang. Kita langsung masuk ke materi inti saja ya. Yang pertama, silakan boleh dibaca Mbak. Ya. Ya, terima kasih Mbak. Jadi, makhluk hidup memiliki ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus. Jadi, setiap makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus untuk mempertahankan diri dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Masing-masing memiliki ciri yang berbeda atau cara hidup yang berbeda, tetapi memiliki kesamaan ciri umum sebagai makhluk hidup. Hewan, tumbuhan, dan tubuh manusia memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi, ketika makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri umum yang sama, misalnya membutuhkan makanan,
Nah, setiap makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu kenapa kita menyebutnya sebagai adaptasi? Apakah ada yang tahu? Tidak. Baik, Ibu akan jelaskan ya, kenapa ciri-ciri khusus itu disebutnya sebagai adaptasi. Karena adaptasi sendiri berarti penyesuaian diri antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, meskipun mereka menyesuaikan diri, mereka itu memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Maka disebutlah sebagai adaptasi makhluk hidup. Nah, adaptasi makhluk hidup itu ada 3 jenis. Yang pertama, ada adaptasi morfologi, yang kedua ada adaptasi tingkah laku, dan yang ketiga yaitu adaptasi fisiologi. Kita mulai yang pertama, yaitu adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi yaitu, silakan boleh dibaca perwakilan Mbak, silakan yang mau baca. Ya, betul sekali Mbak. Jadi adaptasi morfologi merupakan bentuk penyesuaian diri dengan lingkungan yang disertai dengan perubahan bentuk alat dan tubuhnya. Jadi anak-anak diingat-ingat kalau morfologi itu penyesuaian diri antara dari makhluk hidup, perubahan bentuk alat dan tubuhnya. Nah, adaptasi morfologi yang akan kita lihat atau contoh yang pertama yaitu hewan dan tumbuhan. Yang pertama kita melihat yang tumbuhan dulu ya. Nah, tumbuhan itu adaptasi morfologinya dibagi menjadi 4, yaitu ada kerofit, hidrofit, higrofit, dan juga halofit. Kalau kerofit, yang pertama kerofit itu adaptasi tumbuhan di lingkungan yang kering dan kekurangan air. Jadi kalau kerofit itu kering dan kekurangan air. Ingat-ingat, kering dan kekurangan air. Contohnya ada kaktus, ada lidah buaya. Jadi kaktus itu hidup di lingkungan yang kering. Nah, selanjutnya kita mengambil contoh yang hewan. Kalau yang hewan, yang pertama ada itik. Apakah anak-anak mempunyai itik di rumah? Tidak. Baik. Masnya punya ya. Jadi anak masnya bisa melihat kalau itik itu mempunyai paruh seperti sudu. Paruh itu seperti yang digambar, bulat-bulat ini di mulutnya ini disebutnya paruh. Paruh seperti sudu dan pangkal bergerigi. Jadi pangkalnya sini tuh bergerigi yang berguna untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Nah, jenis makanan itik itu seperti apa sih? Ya, bisa dibaca ya. Jenis makanan itik ada cacing, ada ikan. Jadi itik itu makan cacing atau ikan. Nah, paruh yang sebentuk seperti sudu dan bergerigi itu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dengan cara mempunyai paruh seperti sudu, itik bisa memakan cacing dengan mudah, dapat menelannya dengan maksimal, dan lain-lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan adaptasi morfologi. Yang selanjutnya, itik mempunyai kaki selaput renang di antara jari kakinya untuk berjalan di lumpur atau membantu berenang. Nah, jadi itik juga mempunyai kaki yang kakinya itu tidak ada sela-sela seperti kaki manusia karena untuk berenang di air. Nah, dalam proses berenang itu, itik melakukan adaptasi atau penyesuaian diri dengan lingkungan dengan bentuk alat dan tubuhnya. Selanjutnya, kita menuju ke adaptasi yang kedua, yaitu adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi tingkah laku itu apa sih? Adaptasi tingkah laku merupakan adaptasi yang menyesuaikan diri dengan lingkungan atau bentuk tingkah lakunya dalam lingkungan. Yang pertama, kita melihat dari ada video, ada 6 video, ada bunglon, cicak, cumi-cumi, pohon karet, pohon jati, dan juga putri malu. Nah, kenapa mereka beradaptasi dengan tingkah laku? Mari kita lihat videonya terlebih dahulu ya. Yang pertama ada bunglon.
pertama, adaptasi tingkah laku dari hewan. Nah, anak-anak bisa dilihat ya, ada bunglon. Bunglon menerapkan perilaku mimikri. Mimikri adalah suatu bentuk adaptasi yang dialami oleh bunglon dengan cara merubah warna Nah, tadi kulitnya warnanya sesuai dengan tempat yang dihidupinya. hijau, oranye, sekarang berubah menjadi warna ungu. Maka hewan tersebut akan berubah warna menjadi coklat. Begitu pula saat ia berada di pohon. Nah, atau ini di berubah daun warna menjadi hijau. maka Keren ia bukan? berubah warna Tadi warnanya ungu menjadi hijau. Mimikri juga disebut bunga dengan Nah, adaptasi perubahan tingkah adaptasi laku dari yang bunglon mana itu bunglon disebut berubah warna mimikri. sesuai. Apa itu mimikri? Mimikri merupakan penyesuaian diri dari bunglon. Adaptasi tingkah laku bunglon dari perubahan warna bunglon itu dari warna ungu menjadi hijau tadi disebut mimikri. Kemudian mengapa disebut adaptasi tingkah laku? Ya, betul sekali, karena tingkah laku dari bunglon yang berubah warna itulah yang membuat bunglon mempertahankan dirinya dari musuh, dari serangan musuh. Jadi ketika ada musuh datang, bunglon akan berubah warna menjadi hijau agar dia tidak dikenali dan lain sebagainya. Sampai di sini paham anak-anak? Ya, baik. Kemudian ada putri malu. Putri malu itu menyesuaikan diri atau adaptasi tingkah lakunya dengan cara dia akan mengatup ketika manusia memegang atau baik makhluk hidup lainnya memegang putri malu, dia akan mengatup. Jadi bentuk tingkah laku atau penyesuaian diri makhluk hidup putri malu yaitu mengatupkan daunnya ketika disentuh atau peka terhadap rangsang. Jadi setiap makhluk hidup memiliki tingkah laku yang berbeda-beda dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan atau biasa disebut dengan adaptasi tingkah laku. Yang selanjutnya atau adaptasi yang terakhir yaitu adaptasi fisiologi. Nah, adaptasi fisiologi itu apa sih? Adaptasi fisiologi merupakan bentuk penyesuaian diri dengan lingkungan dengan cara menyesuaikan fungsi alat tubuh. Nah, kalau morfologi tadi bentuk alat tubuhnya, tingkah laku merupakan penyesuaian diri dari tingkah laku makhluk hidup, dan yang terakhir ada fisiologi yaitu fungsi alat tubuh. Jadi diingat-ingat ya anak-anak, kalau morfologi bentuk alat tubuh, tingkah laku dan fisiologi merupakan fungsi dari alat tubuhnya. Yang pertama, kita mengambil contoh yaitu ada pupil mata manusia. Jadi adaptasi fisiologi yang dapat kita ambil contohnya yaitu pupil mata manusia. Pupil mata manusia itu akan mengecil atau membesar sesuai dengan tangkapan cahaya yang diterima oleh mata. Jadi proses itu merupakan adaptasi fisiologi karena mata menyesuaikan diri atau pupil mata menyesuaikan diri berdasarkan fungsi dari alat tubuhnya. Ketika terkena cahaya matahari, dia akan otomatis membesar. Jadi proses pembesaran pupil mata itu disebut adaptasi fisiologi karena mereka atau pupil mata menyesuaikan dengan sesuai dengan fungsi alat tubuhnya seperti itu. Nah, tak terasa pembelajaran sudah habis ya waktunya. Baik, sekarang siapa coba yang dapat menyimpulkan kita belajar tentang apa hari ini? Ayo. Ya, silahkan Mas. Betul sekali. Jadi, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan. Selain memiliki ciri-ciri umum, setiap makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri khusus. Meskipun setiap makhluk hidup itu memiliki cara tersendiri dalam beradaptasi, baik dari segi bentuk tubuh, tingkah laku, maupun fungsi alat tubuhnya, justru ciri khas setiap makhluk hidup tersebut yang bertujuan untuk menghindari diri dari musuh dan bertahan hidup. Betul sekali. Nah, sekarang Ibu akan tanya lagi, yang adaptasinya dengan fungsi alat tubuh apa tadi?
Ya Mas, betul, fisiologi. Kalau bentuk alat tubuh, morfologi, betul, tingkah laku. Ya, adaptasi tingkah laku sama. Jadi kesimpulannya setiap makhluk hidup itu memiliki cara tersendiri dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan penugasan kepada anak-anak mengenai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu anak-anak membuat seperti tujuan kita tadi, yaitu melaporkan hasil karya. Jadi anak-anak di rumah membuat sebuah karya mengenai adaptasi makhluk hidup. Ada 3 ya, morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Nah, setiap adaptasi ini anak-anak membuat salah satu contoh, boleh hewan, boleh tumbuhan, boleh manusia. Nanti anak-anak menempelkan gambar di Asturo, kemudian menuliskan ciri-ciri khususnya itu apa. Misalnya mawar, ciri-ciri khususnya memiliki duri yang tajam, seperti itu ya anak-anak. Jadi penugasan itu dikumpulkan minggu depan sebagai penugasan akhir atau hasil karya sastra. Anak-anak bisa membuatnya lebih menarik, misalnya dengan diwarnai, kemudian digambar, dicoret-coret, dan lain-lain sebagainya. Yang penting anak-anak mengumpulkan minggu depan sesuai dengan tenggat waktu dan dilakukan secara berkelompok. Jadi tidak sendiri, tetapi berkelompoknya 2 orang. Jadi berpasangan dengan teman sebangku ya. Apakah sudah paham penugasan hari ini? Sudah ya, jadi boleh hewan, manusia, tumbuhan, terserah anak-anak. Nah, selanjutnya sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan reward. Nah, ayo siapa yang mau reward dari Ibu? Semuanya mau ya. Yang pertama, Ibu akan berikan kepada siswa yang aktif. Siapa yang aktif hari ini? Ya, Mas Ali, silahkan, selamat. Paling disiplin. Ya, Mbak Ratna, selamat. Terima kasih ya anak-anak. Selamat kepada kelima anak-anak yang sudah terpilih hari ini paling unggul daripada yang lain. Dan yang belum mendapatkan, jangan berkecil hati, bisa meningkatkannya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya sudah siap berdoa? Baik, Ibu mulai ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Sekian dari Ibu. Bila ada kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.